Kalau misalnya dia beneran laporin, ya saya juga punya hak untuk melaporkan balik nantinya. Dengan dugaan? Sama kayak udah dengan dugaan tuduhan palsu. Halo guys, selamat datang di Apokalips 11 Channel. Kita akan update. Kita ada part 1 dari 3 part keterangan dari pesulap merah. Oke, inilah pesulap merah ngomong tentang kasusnya dengan Mbak Rara. Silahkan menikmati guys, check it out. Iya biasa aja sih, karena memang dari dulu udah biasa sih. Woi. Emang begitu ya, baru nyampe. Emang begitu. Ini dari semalam. Pesulap merah, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat buat teman-teman di rumah apa yang terjadi antara pesulap merah dengan Mbak Rara. Dia yang berseteru, saya mah nggak pernah peduli sama, saya kan nggak pernah membongkar atau membahas orangnya. Yang saya bahas adalah pekerjaan gitu. Jadi kayak misalkan tisu kebakar atau pawang hujan, ya saya menggeneralisir semuanya. Iya. Tidak pernah menyebutkan nama. Ya, ada tisu nggak? Kayaknya nyimpen makanan dari. Enggak. Kamu tuh nggak lagi nalar makanan. Nggak ada. Soalnya canggih banget pipinya. Oh iya. Iya. Kayaknya Tidur kali enggak karena Makanan ini. manusia. Iya betul, karena kan jadwal banyak. Ini kayaknya Oh, iya. disantet dikiriminnya job kayaknya sama dukunnya. Marcel, tapi kita penasaran sama kamu. Ya kalau kamu merasa tidak berseteru dengan Mbak Rara pawang hujan, tapi lalu apa yang akhirnya membuat seorang Mbak Rara, kita tahu kabarnya beliau sampai mau mensomasi kamu. Sudah mensomasi, sudah 3 kali 24 jam dan tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Oke. Ya, karena memang dari awal ditanya sama wartawan gimana tanggapannya, ya saya doakan semoga ya pantosnya berjalan lancar dan juga dibuatin lagu juga. Jadi kamu berpikir bahwa Mbak Rara pansos kamu? Ada kamu berpikir bahwa Bagi saya iya. Tapi di 20-an sih mas. Loh, kalau saya kan waktu itu dimintain sama teman-teman viewer saya untuk komentar tentang pawang hujan yang sedang ramai gitu kan, dibahas pada saat itu. Akhirnya kan saya cuma merepost postingan yang sudah viral. Terus saya tulisin tentang pendapat saya terhadap pawang hujan itu seperti apa gitu. Iya. Jadi memang bukan bahas dianya doang, Tidak semua pawang spesifikasi hujan. ke oknum tersebut. Iya betul, semua pawang hujan saya bahas triknya seperti apa. Lalu apakah kamu merasa dengan kamu membongkar triknya itu, kamu merasa tidak kalau itu bisa saja menyenggol pawang hujan? Ya memang seharusnya kita tahu kalau hujan itu nggak bisa diberhentikan atau diatur sama manusia. Yang mengatur hujan itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu menyuruh malaikat itu, bukan manusia. Jadi kalau misalkan pawang hujan itu ada, seharusnya pemadam kebakaran nggak ada sekarang. Jadi kalau ada orang kebakaran, geser aja hujan. Iya. Lalu tapi maksud kamu itu apa ya? Kenapa kamu harus membongkar itu semua? Maksud saya adalah seperti ini. Apakah itu benar? Mungkin benar. Tapi apakah itu baik? Apa ini? Baik. Karena di Indonesia ini nomor 1 itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Maka dari itu saya berusaha edukasi agar masyarakat Indonesia kembali ke agama dan Tuhannya masing-masing, bukan perdukunan lagi. Tapi kan setiap orang, setiap manusia itu kalau ada Tuhan yang memberi kelebihan masing-masing yang terkadang sudah diberikan oleh orang lain. Iya betul, kelebihan masing-masing. Tapi ngaku-ngaku bisa berhenti hujan bukan kelebihan, itu pengakuan namanya. Pengakuan Iya. kalau Harusnya Ya harusnya kalau misalkan mau nurunin hujan yang mintanya ke Tuhan, bukan ke manusia harusnya. Kalau misalkan mau hujan atau berhenti hujan. Bahwa kamu menampilkan fotonya Mbak Rara yang berhubungan video ya, yang berhubungan dengan MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu, kemudian kamu menyebut dengan kalimat stand up comedy. Ya, ketika dia diwawancarai sama wartawan. berarti tandanya walaupun tidak menyebutkan nama itu juga termasuk. Loh, emang saya bukan stand up comedy, saya bikin stand up comedy, bukan ya? Kenapa kamu berpikir Kenapa itu kamu- stand up comedy? Ya karena terlalu bagi saya dari stand up comedy kayak saya kira itu mau lucu ketika diwawancarai sama wartawan. Oke. Juga ngomong Tapi Iya, dan kalau misalkan merasa terhina karena dibilang stand up comedy, wah berarti menghina praktisi para stand up comedy. Stand up comedy itu bukan pekerjaan yang hina loh. Betul, tapi kan stand up comedy ini diasosiasikan dengan hal yang melucu, sementara barangkali Mbak Rara merasa dia saat itu tidak melucu. Bagi saya lucu, kenapa emang? Bagi saya. Lalu kemudian ketika dia tersinggung bahwa kamu berpikir dia sedang melucu padahal sedang melakukan pekerjaan serius, wajar apa tidak kalau menurut kamu kalau seorang Mbak Rara mensomasi? Ya kalau untuk somasi atau laporan, semua orang memiliki haknya.
Iya, untuk iya. melaporkan. Cuma kan saya juga nantinya kalau misalkan jadi ini beneran, cuma kan kemarin katanya 3 kali 24 jam mau dilaporin, cuma karena nggak ada deliknya mungkin bingung juga nyari deliknya kan. Nah kalau misalnya dia beneran laporin, ya saya juga punya hak untuk melaporkan balik nantinya. Dengan dugaan. Sama kayak udah dengan dugaan tuduhan palsu. Oke. Karena saya nggak mau bahas pribadinya. Kalau pencemaran nama baik kan harus saya bahas pribadinya, misalkan saya hina pribadinya. Tapi apakah Saya bahas bukan pribadi. ketika tidak membahas pribadinya namun menampilkan wajahnya di media sosial, apakah bukan termasuk dalam menyerang pribadi? Itu kan yang saya bahas karena konteksnya bukan dianya tapi kaum hujannya. Awal bukan personal. Bukan ya? personal. Lalu tanggapan kamu akhirnya Mbak Rara menggandeng pengacara pertama. Ya terserah ya kan jadi bisa bagi-bagi rezeki juga ke pengacara ya. Bagus luar biasa, saya sangat senang sekali dari nama saya jadi bisa bagi-bagi rezeki ke banyak pekerjaan. Alhamdulillah. Ada perasaan takut? Enggak, sekali lagi saya di dunia ini nggak ada takut sama sekali bagaimana, karena saya meyakini apa yang terjadi dalam hidup saya sudah ditakdirkan. Saya tinggal jalani doang. Saya tinggal menjalankan apa yang saya yakini. Tapi Mas Mamsa balik lagi kepada attitude. Apakah pantas nih kalau kita menaruh foto atau video seseorang dengan mungkin menganggap dia lelucon, kemudian pasti banyak orang beranggapan bahwa ini kayaknya nggak benar, ini pasti ada di luar sawah. Ya tanpa saya pun banyak yang melakukan itu Ya. sebelum saya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk edukasi bahwa yang mengatur hujan bukan manusia. Tapi Tuhan. apakah menurut kamu masyarakat pantas diedukasi walaupun sebenarnya tanpa diedukasi pun masyarakat sudah memiliki keyakinan dan paham masing-masing? Ya pantas, karena saya mau menunjukkan saya ada di pihak mana. Ketika nanti kan kayak gini, sama seperti kata-kata yang burung pipit dulu ketika membantu meneteskan air ke apinya Nabi Ibrahim. Dia kan dibilang, kamu nih nggak mungkin bisa mematikan apinya Nabi Ibrahim. Tapi dia jawab, ya saya tahu, saya dengan air tetesan ini saya tidak bisa menghentikan atau memadamkan api di Nabi Ibrahim. Tapi setidaknya Tuhan saya tahu saya ada di pihak mana. Nah, saya juga ingin tahu kayak gitu. Oke, jadi tidak perasaan takut sama sekali ya? Ya, itu tadi ngobrol dengan Pesulap Merah tentang kasusnya dengan Mbak Rara. Terima kasih sudah menonton, saksikan bagian keduanya ya guys ya. Jangan lupa subscribe channel @apokalips11, share lah, komennya ditunggu, dan selamat menyaksikan bagian keduanya guys. Jangan lupa.